Selamat malam Ibu Rosida, bagaimana kabarnya? Selamat malam Ibu Asma, puji Tuhan, saya baik-baik, saya sehat, luar biasa. Ya, baik, Bagaimana dengan kabar Ibu Asma? oh iya, Sehat? kalau saya alhamdulillah hari ini baik. Mmm, Baik Ibu Rosida, kira-kira ada yang bisa saya bantu hari ini? Iya Ibu, saya ingin eh, sedikit curhat gitu ya Bu ya, Oh boleh. mengenai keinginan saya dalam meningkatkan vocabulary peserta didik. Cuman saya agak sedikit bingung Bu, bagaimana cara memulainya. Oh begitu ya Ibu, luar biasa sekali ya, dengan niat dari Ibu Rosida ini sendiri. Nah, kira-kira, apa tujuan Ibu Rosida dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Ibu? Tujuan saya bagaimana supaya peserta didik di dalam kelas itu mereka aktif. Mereka aktif, tidak ada yang hanya diam, tidak melakukan apa-apa, tetapi saya mau seluruh peserta didik itu bisa aktif, begitu Bu Asma. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Rosida. Nah, kira-kira selama ini apa yang sudah Ibu Rosida lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah melakukan ketika ada vocabulary atau kata-kata yang sulit yang siswa tidak pahami, saya sudah mencoba untuk dengan cara mereka mencari arti tersebut dalam kamus, Ibu. Oke, Mencari keren arti sekali kata ya. yang sulit itu dalam kamus, menemukan sendiri artinya supaya mereka memahami begitu. Oke, luar biasa keren sekali ya Ibu ya. Kemudian apa yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu sampaikan tadi? Nah, setelah saya melakukan hal itu ternyata Bu Asma hal itu tidak sukses. Itu dikarenakan sekitar 20% siswa tersebut itu mereka malas untuk eh, menghafal vocabulary tersebut sehingga vocabulary mereka tidak bertambah, adanya itu-itu aja begitu Bu Asma. Oke, nah, hanya sekitar 20% ya, Ibu, ya. Nah, kira-kira, dengan melihat presentasi yang 20% tadi itu, kira-kira apa yang Ibu butuhkan nih untuk mencapai tujuan tersebut? Ada sih yang saya sudah eh, rencanakan, yaitu saya akan mencoba memberikan vocabulary atau kata-kata yang peserta didik belum ketahui, kemudian di samping itu, di sebelah kata itu nanti saya akan berikan gambar sebagai clue. Contohnya, ketika saya memberikan kata singing, lalu di sebelah kata itu saya akan munculkan orang yang sedang bernyanyi. Tentu saja gambar itu saya buat semenarik mungkin. Hal itu saya lakukan supaya peserta didik tersebut cepat mengingat bahwasanya kata singing itu bernyanyi begitu. Oke, baik, berarti nanti Ibu akan, membuat lembar kerja ya, yang misalnya ada kata singgung dan disertai dengan gambar. Itu sangat luar biasa, Ibu. Nah, kira-kira selain itu, apa ada lagi strategi yang, ingin Ibu berikan nih kepada anak-anak? Iya, saya sudah merencanakan juga strategi kedua atau rencana kedua saya, yaitu dengan membuat pembelajaran itu semenarik mungkin supaya mereka tertarik. Kemudian setelah mereka tertarik, kemudian mereka mau
untuk menghafal vocabulary tersebut, yaitu dengan membuat games games kata, games tebak kata begitu, games tebak kata. Wah, Jadi nanti luar biasa sekali ya Ibu ya. iya, jadi Oke. nanti saya tentu saja saya memberikan satu huruf inisial depan mungkin atau tengahnya saya kasih clue-nya, lalu kemudian juga saya akan memberikan clue yang lain supaya bagaimana anak-anak bisa menebak sebenarnya itu kata apa, begitu Bu. Oke, baik Ibu. Oke, baik Ibu, luar biasa ya dengan dua strategi tadi. Nah, kira-kira karena tadi ini sudah ada dua strategi, kira-kira kapan nih Ibu akan mulai melakukan rencana tersebut? Baik Ibu Asma, saya sudah merencanakan untuk melakukan kedua strategi tersebut secepat mungkin ya Ibu Asma. Secepat mungkin. Mungkin sebentar malam saya akan mencoba mencari vocabulary yang peserta didik belum tahu artinya. Kemudian saya akan mencari gambar yang sesuai dengan kata tersebut supaya peserta didik itu bisa cepat menghafalkan apa arti kata tersebut. Begitu Bu. Nah, yang kedua tadi saya juga akan mencoba membuat games yang menarik yaitu dengan tebak kata. Begitu Bu. Tentu saja dengan memberikan clue supaya rame di kelas, anak-anak bisa menebak kata tersebut kemudian mengingat artinya begitu. Oke, luar biasa sekali ya Ibu. Berarti ini sudah ada rencana yang matang dari Ibu Rosida. Nah, kira-kira selanjutnya mungkin Ibu Rosida membutuhkan bantuan dari orang lain atau ingin menjalankannya sendiri, Ibu? Tentu saja saya akan membutuhkan orang-orang di sekitar saya untuk membantu saya bagaimana supaya rencana atau strategi yang sudah saya susun dengan baik itu boleh terlaksana dengan baik. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira nih komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan supaya rencana Ibu itu dapat berjalan dengan baik? Iya, tentu saja komitmen saya akan terus konsisten untuk meningkatkan vocabulary anak-anak dengan cara yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu dengan menuliskan vocabulary beserta membuat gambarnya supaya mereka lebih cepat dalam mengingat. Kemudian juga saya akan konsisten dalam membuat games dalam tebak kata begitu Bu. Oke, baik. Keren sekali ya Ibu. Semoga sukses dengan rencana yang Ibu sudah rancang. Kemudian saya akan menunggu cerita selanjutnya dari Ibu Rosida bagaimana perkembangan dari apa yang sudah Ibu laksanakan. Baik Ibu Asma, nanti saya akan menghubungi Ibu ketika apa yang sudah saya rencanakan berhasil dengan baik. Terima kasih Ibu Asma buat bincang-bincang di malam hari ini. Terima kasih Ibu. Terima Selamat. kasih atas waktunya Ibu Rosida. Selamat malam. Ya, baik Ibu Asma, saya panggil ke sini karena memang ada hal yang harus kita bincang-bincang ya terkait dengan tugas tambahan Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Asma? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Kabar baik, ya. Baik Ibu Asma sudah melaksanakan atau tugas tambahan Ibu sebagai wakase kurikulum ini sudah berapa lama ya? Saya juga lupa. Iya Ibu, jadi tugas tambahan saya sebagai wakase kurikulum itu sudah sejak awal semester ya Ibu ya. Jadi semester ini. sekitar beberapa bulan terakhir ini. Ah, 3 oke. bulan terakhir. Iya, ber3 bulan ya. Nah, Iya. kira-kira dengan tugas tambahan Ibu sebagai
seorang wakase kurikulum, apa yang menjadi tujuan Ibu atau target Ibu untuk melaksanakan tugas ini? Apakah ini menjadi beban atau Ibu punya tujuan, target untuk menjalankan tugas ini, tugas tambahan ini? Oke, kalau tujuan saya sendiri sih Bu, saya ingin kurikulum di sekolah itu sukses kami jalankan seperti itu. Terkait bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari peserta didik ya untuk mendapatkan pendidikan dari guru-guru seperti itu, Ibu. Iya. Semoga tugas ini tidak menjadi beban ya Ibu ya dalam Iya, menjalankan. ya Ibu. Insya Atau Allah beban? bukan. Tidak ya? Iya, bukan beban Ibu. Iya. Oke. Nah, kira-kira Ibu dalam melaksanakan tugas Ibu sebagai seorang wakase kurikulum ya untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa bagaimana seorang guru atau rekan-rekan atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu mengajar sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam melaksanakan tugas itu ada tantangan yang Ibu hadapi, dapati selama menjalankan tugas selama 3 bulan berjalan. Oke, baik Ibu. Jadi ini mungkin saya juga mungkin sedikit berbicara dengan Ibu terkait kendala. Ada kendala yang selama ini saya temui. Jadi di beberapa waktu di jam pelajaran itu biasanya saya berkeliling ke kelas-kelas untuk memantau guru yang sedang mengajar. Nah, ini Ibu ada satu guru yang bukan hanya satu kali saya dapati, tetapi berulang kali saya dapati saat dia mengajar, dia hanya sekedar kayak sekedar mengajar ya di depan anak-anak tanpa mengetahui anak saya ini paham atau tidak seperti itu. Jadi dia hanya mengajar, memberikan materi, kemudian setelah itu kasih tugas ke anak-anak, setelah itu tugas dikumpul lalu selesai begitu Ibu. Iya. Itu Ibu jumpai sudah berapa kali? Sudah sekitar 4 pekan Ibu. Jadi 4 kali pertemuan itu saya sudah jumpai seperti itu. Apakah Ibu Ibu di kelas melakukan observasi ataukah hanya sekedar ya mengamati atau melihat saja sekedar gitu? Oke, awalnya saya mengamati ya Ibu, kemudian saya berbincang-bincang nih dengan anak-anak. Ada beberapa anak yang saya tanyakan, kalau Bapak ini masuk mengajar bagaimana? Jadi anaknya ada beberapa anak dan ini bukan hanya 1, 2 anak ya. Saya juga, karena melihat seperti itu akhirnya saya menanyakan kepada anak-anak dan jawaban dari anak-anak itu rata-rata sama. Ya masuknya hanya seperti itu, yang penting sudah selesai mengajar, kemudian setelah itu selesai kerja tugas, selesai begitu. Oke. Nah, selain itu Ibu apakah Ibu pernah melihat dokumennya atau administrasi perangkat pembelajarannya? Iya Ibu. Nah ini yang saya lihat ya, jadi saat Bapak ini mengumpulkan perangkat pembelajarannya, itu materi yang dia kumpulkan di modul ajar berbeda dengan materi yang dia berikan kepada anak-anak. Padahal kalau saya lihat rentang waktunya itu, seharusnya dia mengajarkan materi itu, ternyata bukan materi itu yang diajarkan Ibu. Oke, baik Ibu. Kira-kira ada berapa guru yang tipe seperti itu? Kalau yang saya dapat ini baru 1 guru, makanya itu yang ingin saya bicarakan sama Ibu sebenarnya. Oke, baik Ibu Asma. Situasi itu ya yang Ibu jumpai sebagai wakase kurikulum, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk guru yang Iya. Ibu bagaimana? Jadi melalui ini sebenarnya saya ingin juga bertanya ke Ibu ya, karena sebagai kepala sekolah, jadi saya ingin bertanya dan saya sekalian meminta izin nih. Saya ingin mengajak guru yang bersangkutan untuk berdiskusi. Kira-kira bagaimana cara dia mengajar di kelas, terus bagaimana tingkat keberhasilannya, dan bagaimana refleksi pembelajaran yang sudah dia lakukan seperti itu Ibu. Nah setelah itu baru saya akan menyinggung sedikit terkait metode pembelajaran yang dia berikan kepada anak-anak. Oke, berarti itu langkah awal yang Ibu akan lakukan ya? Iya Ibu.
untuk melakukan pendekatan dengan guru yang bersangkutan. Iya, betul. Nah, kira-kira saya ingin tahu juga, adakah strategi lain Ibu selain itu atau strategi tindak lanjutnya? Oke, baik, Ibu, mungkin untuk strategi tindak lanjut saya setelah saya mengajak diskusi, mungkin melalui lesson study saya ingin masuk untuk observasi sendiri atau observasi langsung di kelasnya. Mungkin beberapa kali saya akan mengobservasi apakah yang sudah ada perubahan atau tidak, seperti itu. Tapi saya tidak akan menyampaikan saya akan datang di saat kapan, seperti itu. Karena mungkin bisa saja ya Ibu, kalau saya sampaikan misalnya di pertemuan hari Senin nih, saya akan datang. Bisa saja dia akan mempersiapkan seperti itu. Tapi kalau saya tiba-tiba datang kan itu Oke. Nah, tadi kan saya sudah dengar dari Ibu Asma ya, yang pertama tadi melakukan diskusi, seperti itu ya Ibu Asma ya? Iya, Nah, yang kedua lesson study, ya kalau saya iya, nggak salah, iya. iya. Nah, kira-kira menurut Ibu Asma metode mana yang harus didahulukan? Apakah Ibu melakukan diskusi dulu atau melakukan lesson study nih? Kalau saya lebih ke diskusi dulu nih, ngajak Iya. dulu. Terus setelah itu lesson study. Nah, setelah lesson study kan ada evaluasi tuh, Bu. Nah, di Oke. evaluasi itu saya akan menyampaikan kepada beliau lagi. Jadi ada Iya. 3 tahapan di sini. Oke, baik Ibu Asma ya, luar biasa tadi Iya, yang Ibu sudah jelaskan terkait strategi atau perencanaan yang Ibu akan lakukan terhadap salah satu guru kita, ya. Yang Ibu jumpai bahwa guru yang bersangkutan ya hanya sekedar memenuhi jam mengajarnya saja. Tetapi iya untuk betul, Ibu. tugas sebagai seorang guru yaitu mengajar sesuai dengan kebutuhan anak belum eh, belum muncul seperti itu. Iya, Ibu. Ya. Jadi itu bentuk nanti rencana Ibu. Nah, kira-kira Ibu yang Ibu akan persiapkan nanti, ya, yang Ibu akan persiapkan nanti terkait dengan kegiatan Ibu akan mendampingi atau berdiskusi, kemudian Ibu akan melakukan assessment, apa yang Ibu akan siapkan? Oke, kalau saya nanti untuk yang untuk tahapan lesson study saya akan menurunkan tim ya Ibu. Jadi di tim-tim kurikulum yang saya sendiri, kemudian ada 2 orang lagi di tim kurikulum untuk masuk ke kelas supaya penilaiannya itu objektif ya, jangan penilaian hanya dari saya saja, bisa juga dari rekan tim saya seperti itu Ibu. Iya, ini ya Ibu Asma, yang penting bahwa apa yang kita lakukan itu tidak langsung menjustifikasi temannya. Ya, ini harus dibicarakan baik dengan tim sehingga apa yang Ibu rencanakan itu betul-betul eh, betul-betul ada dampak untuk rekan kita atau guru kita seperti itu. Nah, eh, apa yang menjadi komitmen Ibu ya sehingga Ibu ingin melakukan rencana itu ya, apa yang menjadi Oke. strategi itu? Kalau komitmen saya ingin semua ya, saya ingin segera melakukannya ini ya, melakukan. Jadi nanti bukan hanya di sebatas satu guru saja ya Ibu ya. Jadi kok saya berkomitmen untuk semua guru ya. Semua guru itu saya maunya bisa memberikan kebutuhan dari peserta didik kita itu sendiri. Iya, oke, baik. Untuk mendukung Ibu terkait dengan apa yang menjadi rencana Ibu, tujuan Ibu maupun komitmen Ibu ya dalam sebagai wakasek kurikulum, kira-kira siapa saja yang Ibu akan butuhkan karena ini rencana ini kan cukup luar biasa ya, artinya tidak bisa Ibu mungkin kerjakan sendiri ataupun kalau Ibu mampu ya tidak jadi masalah. Ataukah Ibu membutuhkan tim atau teman seperti itu? Oke, jadi kalau saya tentunya butuh bantuan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian bantuan dari kedua tim saya. Jadi nanti kita akan mengevaluasi bersama-sama, Ibu. Oke, baik Ibu Asma ya, luar biasa tadi
hal yang Ibu sudah sampaikan, tantangan Ibu selama menjadi seorang wakasek kurikulum. Kita sudah perbincangkan tadi dengan harapan bahwa apa yang menjadi tujuan ini, apa yang menjadi strategi, yang menjadi planning rencana Ibu ini bisa dilaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar kita diskusi selesai, tetapi dengan harapan bahwa itu ada tindak lanjut melalui yang Ibu sudah rencanakan, berdiskusi dan melakukan asesmen. Saya berharap sebagai pimpinan Ibu akan melaporkan kira-kira ada hasilnya. Dampaknya tetap harus dilaporkan. Semoga berhasil Ibu Asma. Saya tunggu hasilnya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Oke.